Shalom untuk kita semua. Semoga kita sehat walafiat di tempat kita masing-masing. Hari ini, tanggal 16 September, Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Keduanya adalah sahabat sangat dekat. Cornelius adalah seorang paus, juga seorang martir, sementara Cyprianus adalah seorang uskup dan juga seorang martir. Yang keduanya meninggal karena membela imannya. Bagaimana sejarah hidup mereka? Itu yang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Pada tahun 250, Paus Fabianus itu meninggal dunia. Dan saat itu, tahta Vatikan itu kosong, belum ada yang memimpinnya. Sementara masalah terus menimpa gereja, entah itu dari dalam gereja sendiri maupun dari luar masuk ke dalam gereja. Kemudian beberapa lama kemudian akhirnya terpilihlah Santo Cornelius ini menjadi uskup pada tanggal 25 Maret tahun 251 atau 1 tahun setelah meninggalnya Paus Fabianus. Dan ketika di dalam kepemimpinan Cornelius ini, permasalahan gereja terus datang, entah dari luar, entah dari dalam. Yang dari dalam khususnya adalah adanya Novatianus dan beberapa rekan-rekan dari Novatianus ini. Mereka mengajarkan bahwa setiap orang yang telah murtad dari Katolik ke agama lain atau telah meninggalkan Yesus, mereka tidak layak balik lagi untuk menjadi Katolik. Kalaupun mereka mau balik, mereka harus baptis lagi. Dan bagi mereka adalah tidak ada satupun yang pernah menyangkal Yesus dapat kembali lagi ke gereja, sekalipun dengan penyesalan, dengan pertobatan, bahkan dengan denda-denda. Ini ajaran dari Novatianus dan beberapa kawan-kawannya. Tentu ini sangat membingungkan umat, dan ini terdengar oleh pemimpin gereja tertinggi waktu itu, yaitu Cornelius. Cornelius menanggapi ini, menariknya Bapak Ibu. Dia tidak langsung dengan dirinya sendiri, tetapi dia ingin mendengarkan paham-paham dari rekan-rekannya meskipun bawahannya, yaitu dari beberapa uskup. Nah, salah satu uskup yang sangat dekat sekali dan menjadi sahabat dari Cornelius ini adalah Cyprianus. Dan mereka sering bertukar pendapat tentang hal ini. Akhirnya Cornelius membuat suatu konsili dan dia mengundang beberapa uskup untuk membahas ajaran Novatianus ini. Lalu diputuslah di dalam konsili ini bahwa konsili memutuskan ajaran dari Novatianus ini adalah ajaran sesat. Mengapa? Karena itu satu, tidak sesuai dengan ajaran cinta kasih Yesus. Dan cinta kasihnya itu adalah cinta kasih yang selalu mengampuni. Seberat apapun dosa kita, seberat apapun kesalahan kita, Tuhan tetap mengampuni. Nah, ini malah gereja tidak mengampuni. Ini pastinya bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Maka Novatianus dan kawan-kawannya dicap bid'ah, dicap ajaran sesat oleh konsili itu. Setelah konsili itu, situasi berjalan normal. Tetapi masalah terus datang, entah dari luar gereja juga. Misalnya dari kaisar waktu itu adalah Kaisar Gaius Decius. Tetapi kemudian dia meninggal, tetapi dengan meninggalnya Kaisar Gaius Decius ini tidak mengurangi penerimaan gereja di Roma waktu itu. Dan ketika Gaius digantikan oleh anaknya yang juga bernama Gaius, tapi ada panjang lagi namanya, nama anaknya itu adalah Gaius Fabius Trebunianus Gallus. Kaisar yang baru ini
semakin menebarkan ancaman kepada ajaran Kristiani waktu itu. Maka dia memerintahkan untuk menangkap Cornelius. Lalu Cornelius ditangkap dan diasingkan ke sebuah tempat yang dinamakan Civita Vecchia, sebelah utara Roma. Di situ ketika Cornelius mengalami pengasingan, penderitaan, dia terus menulis surat kepada sahabatnya yang bernama Cyprianus. Tujuannya untuk menguatkan Cyprianus supaya Cyprianus terus memiliki semangat dan tekad untuk memimpin umat yang dipercayakan kepadanya. Dan pada akhirnya Cornelius meninggal di tempat pembuangannya. Ini dikarenakan karena banyak sekali penderitaan yang dia temui di sana. Tetapi jenazahnya dibawa kembali ke Roma dan dikuburkan di makam Santo Callistus. Santo Cornelius dan Santo Cyprianus kedua-duanya adalah sahabat. Mereka sahabat di dalam rekan seimamat, rekan sepekerja mereka sebagai pelayan Tuhan, dan juga rekan sebagai teman untuk diskusi. Ini persahabatan yang sangat menarik. Bahkan di dalam penderitaan, Cornelius masih tetap memberikan kekuatan kepada sahabatnya yang sedang menjalankan tugas pengembalaannya. Ini sungguh sangat luar biasa. Kedua-duanya adalah martir yang sama-sama membela imannya, rela mati demi imannya kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita memperingati mereka tanggal 16 September. Ini sekaligus juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memiliki sahabat, terutama sahabat di dalam iman, supaya kita saling menguatkan di dalam iman kita kepada Tuhan yang satu dan yang sama. Bagi yang bernama Cornelius dan bernama Cyprianus, saya mengucapkan selamat pesta nama. Tirulah iman mereka kepada Allah. Semoga gaya hidup mereka, semangat hidup mereka juga menjadi semangatmu. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian video saya untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe dan share supaya semakin banyak orang yang mengenal orang kudus kita. Salam sehat selalu bagi kita semua. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.